I think stylistically, Arman's a tougher fight than Ilya, but I do. He's more of a proper lightweight. I think he's got better grappling than Ilya. Berita update seputar MMA. Selamat datang kembali di channel Rio Bray. Baru-baru ini, Paddy Pimblett memberikan pandangannya siapa lawan yang paling sulit untuknya di kelas ringan. Paddy menganggap Arman Tsarukyan adalah lawan yang paling sulit untuk ia hadapi dibanding Ilia Topuria. Paddy menambahkan gulat Arman adalah ancaman nyata, sementara ia menganggap gulat Ilia Topuria tidak perlu untuk dikhawatirkan. Benarkah demikian? Kalau kita lihat dari rekor 17-0 Ilia Topuria, kemenangan submisi adalah sebagian besar yang ia raih di awal karirnya. 2 kemenangan melalui keputusan juri, 7 kemenangan melalui KO atau TKO, dan 8 kemenangan melalui submisi. Tentu, dari data di atas, permainan ground Ilia tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, Topuria adalah pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Sebelum ia bergabung di UFC, ia lebih sering mengakhiri pertarungan dengan kuncian-kuncian liar. Namun, di UFC ia lebih sering memenangkan pertandingan dengan pukulan KO atau TKO. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan Paddy Pimblett? Selanjutnya, kita akan membahas berita yang benar-benar menguncang divisi lightweight UFC yang melibatkan sang legenda hidup Charles "The Boss" Oliveira. UFC Rio Brazil yang seharusnya mempertemukan Oliveira dengan Rafael Fiziev telah dibatalkan. Kabar buruk itu datang setelah Fiziev mengundurkan diri karena cedera yang tidak diungkap. Mundurnya Fiziev ini bukan hanya sekedar penundaan pertarungan. Ini menciptakan kekosongan besar di main event UFC Rio Brazil yang menyebabkan kebingungan di kalangan petarung serta para penggemar. Setelah kabar mundurnya Fiziev, berbagai nama mulai bermunculan. Kabar terbaru yang sempat membuat banyak orang heboh adalah pengumuman bahwa Benoit Saint-Denis akan menjadi pengganti Fiziev. Ini tentu mengejutkan, mengingat Saint-Denis baru saja bertarung dengan Mauricio Ruffi pada minggu lalu. Namun, karena kemenangan yang luar biasa atas Ruffi pada ronde kedua, tentu pertarungan ini sangat menarik. Tetapi, belum lama berselang, kabar lain muncul, pertarungan Charles dan Saint-Denis juga gagal digelar. Manajer Benoit Saint-Denis mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan alasan dibalik pembatalan ini. Mereka mengatakan, karena kami sangat respect dengan kemampuan Charles Oliveira, pertarungan seperti ini perlu persiapan yang matang. Jadi, kami menolaknya. Pernyataan yang cukup menarik. Di sisi lain, ini juga menyiratkan bahwa mereka tidak siap mengambil risiko dengan persiapan yang minim. Tentu, ini adalah keputusan yang bisa dimengerti. Namun tidak dengan Charles Oliveira. Dengan rasa kesal, Oliveira mengatakan, semua orang berbicara kalau mereka mau melawan saya, tetapi semua itu cuma untuk like dan hype di sosmed. UFC menelpon mereka dan mereka bilang tidak. Ini adalah sindiran telak dari Oliveira. Ia merasa banyak petarung yang berani sesumbar menantang para bintang besar. Tetapi ketika kesempatan datang dari UFC, mereka tiba-tiba mengundurkan diri atau memberikan alasan. Pernyataan Oliveira ini menunjukkan bahwa ia sangat ingin bertarung dan sangat kesal dengan kurangnya kesediaan petarung lain untuk benar-benar melangkah maju ketika ada kesempatan besar. Tidak berselang lama, akhirnya muncullah satu nama yang sangat vokal menantang Charles Oliveira, Mateusz Gamrot. Hal yang mengejutkan, tantangan itu ditolak oleh Oliveira dengan alasan selama camp pelatihan untuk persiapan melawan Rafael Fiziev, ia hanya melatih strikingnya. Mendengar hal itu, Gamrot melontarkan serangan di media sosialnya. Kudengar, kau khawatir dengan gayaku. Meskipun kau sudah menjalani camp pelatihan penuh, aku tidak berlatih sama sekali. Dan aku tetap siap untuk masuk ke ring. 2 minggu tersisa untuk persiapan, aku sudah siap di sini. Tidak ada alasan, ayo kita lakukan Charles. Charles Oliveira memegang rekor ground finish terbanyak di dalam sejarah UFC. Dia takut untuk berhadapan dengan seorang grappler. Gamrot memberikan ejekan telak kepada Oliveira.
Ia mengatakan Charles Oliveira takut untuk berhadapan dengan grappler seperti dirinya. Sementara yang kita tahu, Charles Oliveira adalah pemegang rekor kuncian terbanyak di UFC saat ini. Ini menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri dari seorang Gamrot. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melompat dari peringkat dan menghadapi nama besar seperti Oliveira. Dia bahkan siap dengan pemberitahuan singkat, sebuah hal yang harusnya dapat dihargai oleh Charles Oliveira. Namun, hal yang mengejutkan pun muncul. Selang beberapa hari saja, berita mengejutkan datang dari pihak UFC. Akhirnya, pihak dari Oliveira menerima tawaran ini. Tentu, pertarungan ini sangat menarik karena kedua petarung ini sudah pernah berhadapan dengan Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan versus Gamrot terjadi pada tanggal 25 Juni 2022 dimenangkan oleh Gamrot. Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan terjadi pada tanggal 13 April 2024 dimenangkan oleh Arman. Dari data di atas, kita melihat bahwa Gamrot bisa mengalahkan seorang Arman Tsarukyan. Di sisi lain, saat Oliveira melawan Arman, ia tidak mampu untuk mengalahkan seorang Arman. Bagaimana menurut teman-teman? Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Charles Oliveira atau Mateusz Gamrot? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kita lanjutkan pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya.